Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir al-ushrul akhir pada bab salat. Salat merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5 dan merupakan ibadah yang sangat agung sekali dalam agama kita. Salat merupakan perkara yang akan ditanyakan pertama kali kelak di hari kiamat. Di pada mahsyar, semua kita akan ditanya tentang baik dan buruknya salat kita. Apabila baik, baiklah seluruh amalan. Dan apabila buruk, na'udzubillah min dzalik, akan buruklah seluruh amalan yang kita kerjakan. Salat secara bahasa berarti adalah doa. Adapun secara terminologi, maka salat berarti satu ibadah yang mencakup perkataan dan perbuatan tertentu, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian salat memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan para nabi dan rasul. Di antaranya Allah kisahkan tentang salah satu dari nabinya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah. Wahai Tuhanku, ya Rabbku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, begitu pula anak keturunanku. Surat Ibrahim ayat 40. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam, beliau memerintahkan kepada keluarganya untuk melaksanakan salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dan adalah beliau, Nabi Ismail itu memerintahkan kepada keluarganya untuk menunaikan salat dan zakat. Surat Maryam ayat 55. Kemudian juga tentang Nabi Musa alaihissalam, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, surat Thaha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mewasiatkan kepada nabinya Isa alaihissalam dengan firman-Nya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku mendapatkan keberkahan di mana saja aku berada, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk melakukan salat dan zakat selama aku hidup. Surat Maryam ayat 31. Salat diwajibkan atau difardukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj. Pada awalnya salat difardukan sebanyak 50 kali. Kemudian diringankan sampai menjadi 5 kali salat. Tetapi pahalanya sama dengan 50 kali salat tersebut. 5 salat tersebut adalah salat fajar atau salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan isya. Ini merupakan kesepakatan dari kaum muslimin. Adapun dalil disyariatkannya ibadah salat, maka bisa kita dapatkan dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah oleh kalian salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Kemudian innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kemudian juga wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah dengan berlaku ikhlas kepadanya, mengikhlaskan agama untuknya. Hunafa, berpaling dari segala bentuk kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan membayarkan zakat.
surat Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian kalau kita lihat di dalam al-hadis, maka Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Didirikan Islam itu di atas 5 perkara. Yang pertama yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Kemudian iqamus shalah, mendirikan salah, menunaikan zakat, ya, berhaji ke Baitullah dan berpuasa Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian juga dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda, "Ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah." Serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Kalau mereka mau mentaatimu dalam hal itu, maka ajarilah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat sebanyak 5 kali sehari semalam. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang ketiga adalah ijma' kaum muslimin tentang disyariatkannya ibadah salat sebanyak 5 kali dan merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, apa hikmah dari disyariatkannya salat ini? Kita akan mendapatkan banyak buah dari salat yang kita lakukan. Salah satunya adalah merupakan ubudiyatul abdi lillahi ta'ala, sikap penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa dia adalah hamba, ya, yang dimiliki oleh Allah. Ya, kita ini hidup adalah merupakan manusia, ya. Kita hidup sebagai hamba. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi kita hidup di dunia ini merupakan atau memiliki tujuan dan esensi yang sangat luar biasa, ya. Jadi bukan untuk sia-sia dan bukan hanya untuk bermain-main saja. Kemudian dengan sholat tersebut, maka seorang hamba akan memiliki hubungan vertikal yang secara kontinu dan terus-menerus dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholat menjadikan, ya, hubungan, ya, yang erat antara dia dengan Allah, antara dia dengan Sang Pencipta, antara dia dengan Sang Khalik. Kemudian yang ketiga, sholat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar, ya. Kemudian juga salat akan menyebabkan bersihnya seorang hamba dari noda kesalahan dan dosa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memisalkan orang yang salat sebanyak 5 kali sehari semalam seperti seseorang yang mandi, ya, sebanyak 5 kali dalam sehari, ya. Bukankah akan bersih dia dari segala kotoran di badannya? Ya, begitu pula salat yang kita lakukan. Bila salat tersebut sesuai dengan contoh Nabi SAW, ikhlas dan sempurna segala, ya, rukun-rukun dan wajib-wajibnya, maka insya Allah salat tersebut akan bisa membersihkan diri kita dari segala bentuk kesalahan maupun dosa. Kemudian yang keempat, salat bisa menjadikan, ya, tumakninah di hati seorang hamba, akan melahirkan ketenangan dan menjauhkan dia dari sifat gundah gulana. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat, ya. Jadi salat bagi beliau merupakan hiburan, salat bagi beliau merupakan refreshing, tetapi lain dengan sebagian orang yang menganggap salat sebagai beban. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian kepada siapa salat diwajibkan? Ya, salat diwajibkan atas setiap muslim, ya, yang balik, kemudian laki-laki maupun perempuan, ya. Kemudian hukum orang yang meninggalkan salat adalah kufur, ya. Orang yang meninggalkan salat dihukumi sebagai orang yang kafir, ya. Adapun kalau dia meninggalkan karena bermalas-malasan, maka dikhilafkan oleh para ulama, tapi sebagian para ulama mengatakan dia juga termasuk orang yang kafir.
Sehingga kita jangan sampai meremehkan masalah salat ini. Apalagi orang yang menganggap bahwa salat tersebut tidak diwajibkan, ya, atau menganggap salat bukan merupakan kewajiban, maka ini jelas sudah merupakan keyakinan yang mengeluarkannya dia dari keislaman. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang masih melalaikan salat, yang suka meninggalkan salat, hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha penerima taubat atas segala dosa yang kita lakukan selama sakaratul maut belum datang mengunjungi kita, selama hari kiamat belum datang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan kesalahan hambanya selama dia bertaubat, taubatan nasuha. Kemudian syarat-syarat salat, ya. Yang pertama yaitu Islam, kemudian berakal, kemudian tamyiz, ya. Kemudian bersuci bagi yang mampu dan masuknya waktu. Adapun waktu salat zuhur, maka dimulai dari tergelincirnya matahari hingga bayangan suatu benda seukuran dengan benda tersebut, ya. Kemudian waktu asar, ya, ada waktu pilihan, yaitu hingga bayangan suatu benda 2 kali lebih panjang dari benda tersebut, dan ada waktu darurat, yaitu hingga terbenam matahari, ya. Kemudian waktu maghrib, yaitu hingga hilang cahaya kemerah-merahan. Waktu isya, ya, ada waktu pilihan, yaitu hingga tengah malam, dan ada waktu darurat, yaitu hingga terbit fajar. Kemudian waktu subuh, yaitu hingga terbit matahari. Kemudian rukun salat, ya, ada 14, diantaranya berdiri bagi yang mampu dalam salat wajib. Kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku pada setiap rakaat, bangkit dari ruku, ya, i'tidal, kemudian sujud pada 7 anggota sujud, ya, lalu duduk antara 2 sujud, kemudian tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir, kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir, kemudian salam yang pertama dan tumakninah pada setiap gerakan serta berlaku tertib. Adapun wajib-wajib salat ada 8. Yang pertama, semua takbir selain dari takbiratul ihram. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah, ya, bagi imam dan yang salat sendirian. Kemudian membaca Rabbana walakal hamdu ketika bangkit dari ruku. Kemudian membaca Subhana rabbiyal azim 1 kali ketika ruku. Membaca Subhana rabbiyal a'la 1 kali ketika sujud. Membaca Rabbighfirli ketika duduk antara 2 sujud. Kemudian tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal, ya. Apabila rukun-rukun salat ditinggalkan, maka salatnya menjadi tidak sah. Dan jika tertinggal salah satu darinya pada salah satu rakaat, maka rakaat tersebut menjadi batal, baik karena sengaja maupun lupa. Adapun wajib-wajib salat bila ditinggalkan dengan sengaja, maka salatnya menjadi batal. Dan jika tertinggal karena lupa, maka ia haruslah sujud sahwi. Kemudian sunnah-sunnah salat, ya, diantaranya adalah membaca doa iftitah, kemudian membaca ta'awudz, membaca basmalah, membaca amin, dan mengeraskannya pada salat jahriyah. Kemudian membaca apa yang mudah bagi kita dari surat-surat Al-Quran setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian mengeraskan bacaan bagi imam, ya. Kemudian juga membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan, ya, dan seterusnya. Kemudian mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ya, ketika ruku, bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Kemudian meletakkan tangan, ya, kanan di atas tangan kiri di bawah dada ketika berdiri, ya. Kemudian juga memulai sujud dengan mendahulukan kedua lutut, ya, kemudian kedua tangan, lalu jidat dan hidung, ya.
Kemudian juga meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha dengan membukakan telapak tangan dan jari rapat ketika duduk di antara dua sujud. Dan masih banyak ya sunnah-sunnah lainnya yang bisa kita lihat dalam buku Al-Ushrul Akhir. Kemudian di antara hal yang perlu kita ketahui juga tentang tata cara salat. Bagaimana Nabi SAW dalam salatnya. Ya. Apabila kita hendak salat, maka menghadaplah ke arah kiblat, lalu bacalah Allahu Akbar. Ya, imam membaca dengan suara keras. Ya, begitu juga takbir-takbir yang lainnya agar terdengar oleh makmumnya. Kemudian mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Ya, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika mulai bertakbir. Ya. Kemudian meletakkan kedua tangannya dengan menggenggam tangan kiri, ya, ke tangan kanannya dan meletakkannya di bawah dada. Kemudian pandangan ya hendaklah ke tempat sujud. Ya. Lalu bacalah doa iftitah. Ya. Salah satunya adalah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya. Bisa juga Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Kemudian setelah itu berta'awudlah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca basmalah, lalu membaca surat Al-Fatihah. Ya. Ya. Kemudian setelah itu membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an, ya. Pada salat subuh disunahkan untuk membaca surat yang panjang. Pada salat maghrib membaca ayat-ayat yang pendek, dan pada salat-salat lainnya bacaan atau surat yang sedang. Kemudian bertakbir untuk ruku. Ya, dengan mengangkat kedua tangan seperti ketika takbiratul ihram. Kemudian letakkanlah kedua telapak tangan di lutut dengan merenggangkan jemari, ya, merenggangkan jemari serta meratakan punggung dan kepala. Bacalah Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. Kemudian mengangkat kepala, kemudian mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ya, jika kita telah berdiri sempurna, ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian sujud seraya bertakbir. Kemudian merenggangkan kedua lengannya dari sisih tubuhnya dan menjarakkan perut dari kedua pahanya. Ini maksudnya ketika kita bersujud. Ya. Kemudian bacalah Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Kemudian duduk di antara dua sujud, bacalah Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya. Kemudian bisa juga kita tambahkan warhamni wajburni warfa'ni warzukni wansurni wahdini wa'afini. Kemudian setelah itu sujud yang kedua seperti sujud yang pertama. Kemudian mengangkat kepala sambil bertakbir dan berdiri dengan bertumpu pada lipatan kaki. Kemudian rokaat kedua seperti rokaat pertama. Dan jika telah selesai rokaat yang kedua, duduk untuk tasyahud dengan duduk iftirash. Dan meletakkan ya, telapak tangan kiri di atas paha kiri dan tangan kanan di paha kanan. Dengan menggenggam jari kelingking dan jari manis ya, dan melingkarkan ibu jari dan jari tengah ya. Serta berisyarat dengan jari telunjuk seraya mengucapkan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian berdiri untuk rakaat yang ketiga dan yang keempat seraya bertakbir dan mengangkat kedua tangannya serta melakukan seperti rakaat sebelumnya. Akan tetapi tidak mengeraskan bacaannya dan hanya membaca Al-Fatihah saja. Kemudian duduk untuk tasyahud akhir, ya. Duduk tasyahud akhir dengan duduk tawarruk, ya, yaitu menghamparkan kaki kiri dan mengeluarkannya di bawah kaki kanan. Sedang kaki kanan ditegakkan dan pantatnya berada di lantai. Ya. Kemudian bacalah ya, setelah at-tahiyatulillah sampai syahadat, kemudian lanjutkan dengan bacaan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian bacalah a'udzu billahi min adzabin nar wa adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Ya. Kemudian ucapkanlah salam sebanyak 2 kali dengan menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, lalu bersalam ke kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ini berkaitan dengan salat yang sempurna, ya, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagi orang yang sedang sakit, ya, maka jika dengan berdiri akan menambah sakitnya atau tidak mampu berdiri, maka ia bisa melakukannya dengan duduk. Kalau tidak bisa juga bisa dilakukan dengan berbaring, ya. Kalau tidak bisa juga maka cukup dengan membungkukkan badannya, ya. Kemudian orang yang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, ya, yang ditempuh kira-kira perjalanan 85 km dan perjalanannya untuk hal yang halal, maka ia boleh mengqashar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, seperti salat asar atau zuhur, 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun salat yang 2 dan salat maghrib 3 rakaat tetap 2 dan 3. Kemudian berkaitan dengan sholat Jumat, maka sholat Jumat disebutkan lebih utama dari sholat zuhur, ya. Dan sholat Jumat adalah sholat tersendiri dan bukan merupakan sholat zuhur yang diqashar, ya. Jadi tidak boleh dilakukan sebanyak 4 rakaat dan tidak bisa dilakukan dengan niat sholat zuhur. Kemudian juga sholat Jumat tidak bisa dijamak dengan sholat asar, meskipun ada sebab yang membolehkan untuk menjamak sholat, ya. Kemudian salat witir, ya. Salat witir hukumnya adalah sunnah. Adapun waktunya dimulai dari waktu Isya sampai terbit fajar. Berapa rakaat salat witir? Paling tidak 1 rakaat, ya. Dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Yang paling utama, ya, adalah setiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam, ya. Kemudian berkaitan dengan salat jenazah, ya, maka disebutkan, ya, bagi orang, ya, yang memasuki areal perkuburan untuk mengucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, ya, wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum, ya. Kemudian berkaitan dengan salat Id atau salat hari raya, maka hukumnya adalah fardu kifayah dan waktunya sama dengan waktu salat duha. Jika hari raya baru diketahui setelah tergelincir matahari, maka salatnya diqadha keesokan harinya. Adapun syarat-syaratnya maka sama dengan syarat salat Jumat. Salat Jumat selain dari 2 khutbah, ya. Kemudian cara yang dilakukan adalah sholat 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca ta'awudz bertakbir sebanyak 6 kali. Dan pada rakaat yang kedua sebelum memulai bacaan takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Kemudian berta'awudz dan membaca surat Al-Fatihah dengan keras. Lalu membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Setelah selesai salam, maka khatib berkhutbah sebagaimana khutbah salat Jumat. Akan tetapi disunahkan untuk memperbanyak takbir pada kedua khutbah tersebut, ya. Mungkin sampai di sini para pemirsa sekalian apa yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.